Ya, shalom. Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya pada saat ini saudara mengalami sukacita daripada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kekuatan, kesehatan, dan bahkan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Sehingga kami boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau Tuhan.
Sungguh kami boleh bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena kami boleh menikmati akan hadirat dan kuasa-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Tuhan, pada saatnya untuk kami pada saat ini merindukan akan kebenaran firman-Mu, untuk kami merindukan akan perkataan-Mu Tuhan. Saat ini berbicaralah Engkau melalui mulut hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, untuk kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Allah yang hidup hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya kabar Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Dan tentu semua ini karena anugerah Tuhan. Saya juga bersyukur boleh kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, seperti sebagaimana Bapak melihat Bapak Ibu melihat saya saat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Ini juga tidak lepas dari anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga di dalam keluarga, dan tentunya juga di dalam seluruh roda kehidupan kita bersama-sama. Puji Tuhan, dalam masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh bahagia. Nah, saya ingin mau menyampaikan kepada saudara ada beberapa hal hikmah di balik daripada pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan dan juga beliau adalah menjadi dosen saya pada tahun 1985. Nah, beberapa waktu yang lalu beliau menyampaikan satu paparan, satu inspirasi yang saya ingin mengutipnya untuk mengawali apa yang menjadi materi khotbah saya pada kesempatan pagi hari ini. Beliau mengatakan, dalam beberapa dekade ini telah terbawa maju ke depan mengikuti tren hidup modern. Dengan teknologi modern, hidup terasa lebih mudah. Semua menjadi lebih efisien dan juga dikatakan nampak tidak ada yang salah. Seperti diantaranya duduk minum kopi rame-rame di kafe yang mewah, makan dan minum di mall atau di restoran yang ternama mungkin, belanja di supermarket, dan juga makan menu yang berat dan juga oriental sudah dianggap sesuatu yang normal. Sebaliknya dikatakan terasa ketinggalan zaman ya, jika tidak dapat menikmati hal-hal seperti itu. Lalu beliau melanjutkan, saudara-saudara, dan ini yang menjadi perenungan ya, di balik dari paparan yang beliau sampaikan ini. Dikatakan kini tiba-tiba dibawa kepada aturan baru yang disebut new normal, dan pemerintah kita juga sedang menggaungkan tentang new normal. Artinya secara bahasa awal dikatakan kita tidak bebas lagi pergi ke mall, makan di resto, minum di kafe. Kini kita merasa bahwa makan makanan sendiri di rumah itu lebih sehat. Minum kopi buatan istri lebih mantap. Tinggal bersama keluarga di rumah itu lebih baik daripada rame-rame di mall. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
hikmah yang didapat di balik pandemi ini, kalau boleh saya katakan adalah bahwa setiap orang dituntut menjaga kesehatan masing-masing agar terhindar dari dampak-dampak negatif pandemi COVID-19 ini. Artinya setiap kita semua yang dulu tidak terbiasa cuci tangan setelah beraktivitas, sekarang suka atau tidak harus cuci tangan. Pakai masker yang dulu itu adalah kebutuhan orang tertentu, tetapi sekarang mau tidak mau semua kita dipaksa pakai masker. Dan juga menjaga jarak. Nah, tentu apa tujuannya? Tujuannya agar seminim mungkin kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Sehingga hari-hari ini kita semua begitu memikirkan dengan serius dan tentu juga berjuang secara disiplin agar kita mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada ini. Tujuannya supaya kita sehat secara jasmaniah dan kita masing-masing dapat terus dalam keadaan baik dan mengerjakan semua aktivitas kita dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau virus Corona 19 ini, kita semua terfokus memikirkan dan menjaga kesehatan kita masing-masing secara badani. Tetapi apakah saudara berpikir juga tentang bagaimana saudara menjaga kesehatan rohani, menjaga kesehatan dan stamina rohani kita? Dan mengapa begitu penting saya dan saudara memikirkan kesehatan rohani kita? Karena saudara-saudara, sadar atau tidak, hari-hari ini kita juga diperhadapkan tentang janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Saudara-saudara, kedatangannya kembali kali yang kedua adalah untuk menjemput kita semua, orang-orang percaya kepadanya, untuk masuk di dalam kuasa dan kemuliaannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara kita masih harus memikirkan kesehatan badani kita, jangan lupa kita juga harus memikirkan kesehatan rohani di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan bagian ini di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai pada ayat yang ke-21. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat 13 sampai pada ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini
tentu menyangkut keadaan orang-orang Kristen pada pertengahan abad yang pertama. Kalau boleh saya sampaikan, paling tidak ada 3 tantangan besar atau 3 sumber utama yang menjadi pergumulan, yang menjadi tantangan kehidupan secara rohani yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa kota akibat dari penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Nah, Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 1 dan yang kedua dikatakan, dari Petrus Rasul Kristus kepada orang-orang pendatang dikatakan yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi artinya orang-orang Kristen berdiaspora ya, karena terjadi penganiayaan di Yerusalem. Lalu dikatakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dipilih, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 sumber utama yang menjadi tantangan dan menjadi pergumulan mengapa orang-orang Kristen ini harus tetap menjaga kehidupan rohani mereka dengan baik, kesehatan rohani mereka dengan baik. Tantangan yang pertama tentunya datang dari bangsa Romawi sebagai bangsa yang berkuasa pada waktu itu. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah dari bangsa Yahudi itu sendiri. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan dari keluarga dari mereka sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memperhatikan 3 tantangan pada zaman pertengahan abad yang pertama. Saudara-saudara, kita juga pada hari-hari ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk kita lewati. Dan tantangan-tantangan seperti ini adalah tantangan yang mendorong kita, bagaimana kita bisa mampu, bagaimana kita bisa tetap eksis, bagaimana kita bisa tetap prima dan sehat secara rohani. Dengan demikian, saudara-saudara, kita mampu melewati tantangan-tantangan, apakah itu tantangan godaan dari iblis, tantangan godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, atau mungkin juga tantangan dari keberhasilan secara dunia. Itu bisa saja menjadi sesuatu yang berdampak negatif secara rohani apabila orang Kristen itu tidak berwaspada, tidak berjaga-jaga. Nah, oleh sebab itulah paling tidak ada 3-4 hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita tetap sehat secara rohani, tetap prima secara iman, tetap kokoh sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan-tantangan pada zaman modern sekarang ini. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Secara singkat, ya, ayat ini sedang mengingatkan kepada kita
betapa pentingnya saya dan saudara senantiasa waspada, artinya siap siaga di dalam Tuhan. Kita dinasehati untuk senantiasa meletakkan pengharapan kita sepenuhnya pada berkat, pada kasih karunia di dalam Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, artinya lebih dalam, siapkanlah akal budimu, waspadalah. Artinya setiap saya dan saudara harus menjadi orang Kristen yang siuman, menjadi orang Kristen yang senantiasa jeli memperhatikan tanda-tanda zaman, memperhatikan keadaan-keadaan sekitar kita. Apakah kita senantiasa mempersiapkan diri kita? Apakah kita senantiasa siap siaga di dalam menantikan Dia datang kembali? Saudara-saudara, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Saudara-saudara, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus di Taman Getsemani. Saudara perhatikan, Yesus sendiri menyampaikan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi murid-murid yang senantiasa berjaga-jaga. Artinya siuman secara rohani, siuman secara roh, agar mereka tidak terbawa oleh arus pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Yesus mengatakan berdoalah. Saudara-saudara, ini adalah ketahanan rohani bagi seorang murid. Maka Yesus menyampaikan ini secara tegas. Dikatakan supaya kamu jangan jatuh. Artinya apa, saudara-saudara? Jikalau seseorang tidak berjaga-jaga, jikalau seseorang tidak berdoa dengan segenap hatinya, dimungkinkan atau ada peluang besar untuk dia bisa jatuh dan terseret oleh keadaan dunia yang penuh dosa dan pencobaan ini. Maka dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh dikatakan memang penurun, tetapi daging lemah. Ini yang menjadi alasan saudara-saudara. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga kesehatan rohani kita masing-masing. Yang kedua, saudara-saudara, perhatikan bagian ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan tidak lagi, perhatikan, ketaatan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan apa? Tidak lagi menuruti keinginan daging. Artinya apa? Setiap saudara yang hari ini di dalam Yesus, jangan lupa bahwa kita adalah orang-orang yang dulu pernah hidup di dalam kedagingan, yang dulu pernah hidup di dalam tabiat-tabiat yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara, kita bukanlah orang yang Superman. Kita bukanlah orang yang kebal dengan dosa dan kelemahan-kelemahan kita di zaman yang lalu. Itu masih tetap bermunculan. Dan ketika dia muncul, dia datang untuk menggoda kita. Dia datang untuk mempengaruhi kita agar kita tidak lagi taat kepada Allah. Saudara-saudara, oleh sebab itulah, agar kita tetap sehat secara rohani di tengah-tengah penantian kita menantikan Yesus datang kembali, saudara-saudara, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah.
dengan pembuktian bahwa kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging saya dan saudara sekalian. Dan di dalam bagian ini secara tegas dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang Petrus sedang sampaikan kepada jemaat yang sedang di perantauan, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, di Pontius, di Kapadokia, dan Bitinia. Saudara-saudara, kalau boleh saya katakan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari bagian yang kedua ini, saudara-saudara, dan berkaitan langsung dengan poin yang ketiga ini, saudara-saudara, apa yang saudara sedang pikirkan dalam kebenaran untuk zaman kita sekarang ini? Sebab kalau kita membaca firman Tuhan, jangan pernah berpikir kebenaran itu hanya terkait pada zamannya, pada masa itu. Tidak. Tetapi ketika kita membaca kebenaran ini, kita harus kaitkan dalam konteks kehidupan kita juga pada zaman sekarang ini. Hai jemaat Tuhan yang ada di Kelakah, hai jemaat Tuhan yang ada di Lumajang, hai jemaat Tuhan yang ada di berbagai kota, berbagai belahan bumi ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah pernyataan yang penuh kuasa. Sebab itu hidup kudus harus diukur sesuai dengan kebenaran firman Allah, bukan berdasarkan penilaian saya dan saudara dengan cara membandingkan dengan orang lain. Kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kecenderungan kita seringkali kita menganggap lebih baik daripada orang lain. Nah, tetapi untuk mengukur sejauh mana saudara kudus, saudara sejauh mana taat dan tidak menuruti keinginan daging, sejauh mana saudara selalu berpegang kepada firman Tuhan, saudara-saudara, barometernya adalah kebenaran firman Allah. Ukurannya, standarnya adalah Alkitab ini. Nah, ketika dikatakan sebab itu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Petrus sedang menyampaikan kepada umat pada waktu itu, tetapi juga Tuhan mau berkata kepada kita pada hari ini, kudus itu mengandung dua pengertian besar. Yang pertama, saudara-saudara, adalah terpisah dari segala cara dan sistem yang ada di dalam dunia ini. Roma pasal 12 mengatakan ayat 1 dan 2, supaya kita berubah di dalam akal budi kita. Artinya apa? Saudara, jangan mencemarkan hidup rohani saudara. Saudara jangan mencemarkan persekutuan engkau dengan Allah dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satu mungkin yang boleh saya sampaikan, bagi dunia hari ini, berbohong itu dianggap sesuatu yang lumrah, sudah biasa. Orang
sama. Berbohong untuk kebaikan katanya tidak apa-apa. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan namanya bohong itu tetap adalah dosa. Mau bohong kecil, mau bohong sedang, mau berbohong besar-besaran, sama hakikatnya dosa di mata Allah. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjaga sehat secara rohani? Saudara-saudara, kita masuk kepada hal yang tadi, hal yang kedua dan ketiga. Saya gabungkan taat kepada Allah dan tidak menurut keinginan daging. Dan dalam hal ini, saudara-saudara, kita hidup di dalam kekudusan. Jadi yang pertama, terpisah dari segala macam cara hidup yang fasik. Kalau boleh saya tambahkan, pengertian kudus yang pertama, jangan menjadi orang Kristen agamawi belaka. Nah, pengertian kudus yang kedua adalah dalam bagian ini Petrus sedang mengingatkan, sekalipun engkau di tengah-tengah penderitaan, sekalipun engkau di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, Petrus sedang menyarankan dan memberikan dorongan yang besar kepada jemaat ini adalah yang kedua, melayani, mengasihi, dan menyembah Allah. Ini sesuai dengan kepribadian Allah. Di dalam Imamat 11 ayat 44, di sana dikemukakan tentang Allah yang kudus. Dan Dia sudah memanggil kita menjadi miliknya. Dia sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Maka kudus mengandung pengertian yang kedua. Sekali lagi, melayani. Melayani ini, saudara-saudara, didorong dari hati kita yang paling dalam. Mengasihi ini didorong dari tujuan kita yang mulia, yaitu mengasihi Allah. Menyembah didorong dari kehidupan kita yang sudah dipanggil, sudah diselamatkan, sudah menjadi anak-anak terang. Dan penyembahan kita kepada Allah tidak lagi dibatasi atau dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Keadaan baik atau tidak baik, keadaan kaya atau tidak, keadaan apapun, saudara-saudara, melayani, mengasihi, menyembah Allah adalah bagian kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, karena kita menghadapi keadaan-keadaan seperti ini, saudara-saudara, maka kebenaran firman Tuhan di beberapa kitab lain mengatakan, seperti Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan dikatakan ini menjadi solusi supaya kita tetap hidup di dalam ketaatan dan di dalam kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Firman Tuhan adalah dikatakan pedang roh untuk mengalahkan si jahat. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Kemudian saudara perhatikan juga di dalam 2 Petrus pasal pertama ayatnya yang ke-19, bahwa terang yang membimbing dalam dunia yang gelap. Jadi terang itulah yang membimbing kita. Siapa terang itu? Kristus, firman-Nya, sehingga kita tidak berada lagi di dalam kegelapan dan dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Makanan kita
Secara jasmani kita butuh makan 3 kali, sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Tujuannya agar sehat tubuh kita, punya stamina untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin dan sebagainya. Nah, secara rohani, makanan kita adalah firman Tuhan. Ingat peristiwa ketika Yesus dicobai oleh si iblis. Itu menyangkut soal makanan. Yesus mengatakan makanan rohani yang menguatkan kita adalah firman yang keluar daripada mulut Allah. Saudara juga perhatikan bahwa firman itu juga menyucikan kita. Jadi saudara-saudara, bagian ini mengingatkan agar kita tidak pernah melupakan apa yang menjadi panggilan kita untuk tetap memperkatakan firman dan menghidupi setiap firman itu dalam seluruh tatanan kehidupan kita, dalam seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Dan yang keempat yang ingin saya kemukakan kepada saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat 17. Ini bagian yang penting juga, bagaimana kita bisa sehat secara rohani di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi terlebih terhadap janji Tuhan mengenai Yesus datang kembali. 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Alkitab mengatakan dunia ini sementara. Beberapa kali dalam khotbah-khotbah yang terdahulu saya sudah mengatakan, dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Dunia ini hanyalah terminal, persinggahan sementara, dan kemudian kita akan beralih ke tempat yang abadi. Nah, sebelum semuanya digenapi oleh Tuhan, terlebih mengenai kedatangannya kembali, supaya kita sehat secara rohani dan kita terhindar dari segala tipu muslihat dan segala tipu daya si iblis, dunia dan diri kita sendiri yang seringkali lemah dan terbawa oleh segala kedagingan kita. Maka saudara-saudara, hal yang berikut adalah menyadari adanya penghakiman Allah. Oleh sebab itu di dalam bagian ini Petrus mengatakan hubungan kita dengan Allah itu diumpamakan hubungan seorang anak dengan bapak di dunia ini. Hubungan bapak dengan anak, anak dengan bapak. Saudara-saudara, di dalam hubungan ini mengingatkan kepada kita agar kita membangun yang namanya, saudara-saudara, doa. Kembali lagi, doa. Kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu di dalam bagian ini tugas kita sebagai anak adalah menyenangkan hati Bapa Surgawi. Dengan cara bagaimana kita menyenangkan hati Bapa Surgawi, saudara-saudara? Ingat, kembali lagi kepada bagaimana kita menjalankan roda kehidupan ini. Secara prinsip dikatakan Allah itu adalah Allah yang menghakimi manusia. Ketika Dia menghakimi setiap manusia, maka penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman setimpal dengan perbuatan masing-masing tanpa pandang bulu. Di dunia ini kita pasti menghadapi yang namanya diskriminasi.
Tetapi Tuhan adalah Tuhan sebagai hakim yang tidak akan memandang bulu. Allah dikatakan akan menghakimi manusia melalui Yesus Kristus yang akan datang ke dalam dunia ini. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali, orang-orang percaya pun akan dihakimi menurut perbuatannya di tahta pengadilan Allah. Di dalam kekristenan kita mengenal nantinya ada dua tahta pengadilan. Yang pertama, tahta pengadilan Allah. Saudara-saudara, terjadi pada saat Dia datang kembali kali yang kedua. Tetapi yang kedua adalah tahta putih. Tahta putih yang besar. Artinya dikatakan seperti yang terdapat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, kalau Dia sebagai hakim yang menghakimi setiap perbuatan manusia tanpa pandang bulu, maka saudara-saudara perlu perhatikan, tersembunyi atau tidak, dilihat orang atau tidak diketahui orang, ingat, Allah sebagai hakim di dalam Yesus Kristus Tuhan mengetahui segala apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu watak kita harus terus dipoles sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Allah itu sendiri. Perkataan kita harus disinkronisasikan dengan Alkitab. Artinya jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang munafik. Saudara berkata hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan, motivasi kita, semua itu diketahui oleh Dia, oleh Allah sebagai hakim di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara nanti boleh baca di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-5. Dalam penghakiman ini juga kita disadarkan bahwa Dia akan menguji pekerjaan setiap orang percaya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka dikatakan maka ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, namun keadaannya seperti orang yang lolos dari api yang besar. Saudara-saudara, tidak mudah. Saudara nanti boleh bandingkan dengan paparan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus pada kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya teringat ketika saya belajar kitab Korintus, pada waktu itu yang mengampu adalah Bapak Pendeta Manasya Kenny, yang saat ini beberapa tahun yang lalu beliau sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Ketika kami sampai kepada pembagian ini, pembahasan ini, saudara-saudara, beliau mengatakan, jangan pernah bermain-main dengan segala tugas, pekerjaan, dan pengabdianmu kepada Tuhan. Sebab satu kali nanti akan diuji. Ketika Tuhan yang menguji, tidak ada seorang pun yang bisa berbantah-bantah dengan Tuhan. Oleh sebab itu, bagian yang keempat ini menjadi bagian yang saudara harus perlu perhatikan agar saudara tetap sehat secara rohani. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima, perhatikan ayat kebenaran firman Tuhan ayat 18
sampai dengan ayat yang ke-21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dikatakan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Oh Tuhan, saudara perhatikan ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal. Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Allah sudah menyatakan dan membuktikan kasih-Nya yang begitu besar ketika Dia terpaku di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah agar dosa manusia dapat diampuni. Dan jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai kota, Kapodokia, Bitinia, dan lain sebagainya pada waktu itu, maka kebenaran ini juga sampai kepada jemaat-jemaat Tuhan, gereja Tuhan pada hari ini. Ingatlah bahwa engkau sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah yang tiada cacat dan celah. Sebenarnya bagian ini dilatar belakangi korban-korban dalam perjanjian lama. Kalau umat Israel berdosa, mereka datang kepada imam dengan korban-korban sembelihan, korban-korban bakaran sebagai jalan pengampunan dosa yang akan dibawa imam setahun sekali di dalam ruang yang maha kudus itu. Dan binatang yang dipersembahkan itu harus binatang yang terbaik. Tidak boleh ada cacat dan celah. Dan kitab Ibrani mengatakan Kristus adalah korban yang sempurna. Dia sudah mengorbankan hidupnya supaya kita ditebus dari perbudakan dosa. Dan kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Terus di bagian terakhir ini saudara-saudara, pahamilah bahwa kita sudah ditebus dan dibebaskan dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyang kita masing-masing. Tetapi nenek moyang terutama siapa saudara-saudara? Adam dan Hawa. Kita mewarisi dosa dari nenek moyang Adam dan Hawa. Dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tanpa terukur. Tetapi puji Tuhan, oh sekarang kita sudah ditebus, sudah dibebaskan dari semuanya itu. Dan Alkitab mengatakan bayarannya bukanlah dengan sesuatu yang rusak seperti perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui Dialah kita percaya dan menanggung pengharapan kita kepada Allah. Dan hari ini adalah minggu pertama kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan selalu di dalam perjamuan kudus kita diingatkan dengan dua materi besar. Roti dikatakan melambangkan tubuh Kristus yang sudah dikorbankan, yang sudah hancur dan dibagi-bagikan kepada kita semua. Dan cawan anggur yang melambangkan darah Yesus, darah yang sudah tercurah dari tubuh Yesus, mengalir dan menyucikan, menguduskan, memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bagian-bagian yang harus saudara ingat selalu agar kita tetap sehat secara rohani dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali, yang oleh Alkitab mengatakan Dia tidak lama lagi datang kembali. Dan apa yang saudara
ketika dia akan datang kembali kali yang kedua. Apa yang saudara sedang camkan dan apa yang saudara rindukan ketika dia datang kembali untuk diucapkan kepada saudara. Kalau saudara merindukan ketika dia datang kembali dan Tuhan berucap, Tuhan berkata, "Hai hambaku yang setia." Tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Saudara harus betul-betul sehat secara rohani, bukan saja secara jasmani, tetapi lebih daripada itu, kita semua harus didapati sehat dan tidak bercacat celah, tidak terbawa oleh segala pengaruh dan sistem dunia ini. Dan saudara harus tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam ketaatan, dan tinggal tetap di dalam anugerah keselamatan yang kita dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, perhatikanlah kondisi rohanimu pada hari ini. Kalau engkau hari ini memeriksakan kesehatan rohanimu terhadap kebenaran firman Allah, apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa saudara sehat? Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Mari kita mawas diri sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman yang sulit, yang hidup di dalam zaman yang serba tidak menentu ini. Pikirkan ulang, apakah engkau sudah sehat secara rohani? Pikirkan ulang penyerahan dirimu. Pikirkan ulang ketaatanmu, apakah sudah memenuhi standar firman Allah atau memang sama sekali tidak. Hari ini tidak ada pilihan lain. Sudah harus kembali lagi kepada kondisi rohani yang sehat. Bagaimana kondisi rohani yang sehat? Firman Tuhan tadi sudah mengingatkan kepada kita. Yang pertama tadi, kalau boleh saya ulangi, saudara harus tetap siap siaga di dalam Tuhan, harus waspada. Kemudian ketaatanmu kepada Tuhan harus menjadi ketaatan yang terukur berdasarkan kebenaran firman Allah. Kekudusanmu harus terukur, kekudusanmu harus diukur dengan kebenaran, dengan kepribadian Yesus. Memang bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Dan yang berikut adalah menyadari adanya penghakiman Allah. Dan yang berikut terakhir, kita diingatkan bahwa hidupmu sudah ditebus oleh darah Yesus. Tetaplah di dalam anugerah keselamatan itu. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja, mencerahi seluruh pikiran kita semuanya, memberikan dorongan-dorongan yang benar, dan terus termotivasi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita menjalani panggilan Tuhan yang mulia, dan mari kita terus menjaga kesehatan rohani kita dengan penjabaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kepada setiap saya dan saudara sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan kita mau tetap sehat rohani. Ketika seseorang sehat rohani, maka dia bisa menolak segala dosa dan godaan yang dari dunia ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau mengingatkan kembali bahwa kami harus memikirkan kesehatan rohani kami di atas dari segala galanya. Artinya Kau sedang mengingatkan kami sebagaimana kami fokus memikirkan kesehatan secara badani, agar kami terhindar dari berbagai virus atau supaya
kami juga harus lebih serius lagi, lebih fokus lagi memikirkan kesehatan rohani kami. Sebab itu kami bawa seluruh hidup kami kepada terang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kebenaran untuk kami mengukur apakah kami sehat atau tidak secara rohani. Sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merindukan kedatangan-Mu kembali kali yang kedua. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, Engkau rindu, Engkau mendapati kami semua tetap dalam keadaan sehat. Sehat rohani kami, sehat pengiringan kami kepada Tuhan. Sekalipun harus berada di tengah keadaan dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, baik ekonomi, baik dalam kehidupan jasmani kami yang lain, kami mau tetap di dalam kondisi yang sehat secara rohani. Terima kasih sekali lagi meteraikan firman dan berkati setiap kami yang datang di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran ini mengubah setiap keadaan kami masing-masing. Kami tidak akan pernah melupakan ajaran-ajaran di dalam seluruh aspek-aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan, berkati pengabdian mereka, berkati segala kerinduan motivasi mereka untuk memikirkan ulang tentang kesehatan rohani mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, kami juga tetap memohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, pemerintah kami yang ada, dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan, jangan tinggalkan bangsa kami. Tuhan, nyatakan belas kasihan. Dan terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa biarlah setiap mata, setiap hati, setiap kehidupan manusia boleh memikirkan hal yang kekal, masalah iman dan masalah kepercayaannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para hamba Tuhan, agar kami tetap memikirkan kesehatan rohani kami lebih dari hal-hal yang lain, agar kami tidak kecewa saat Engkau datang kembali kami kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah penyerahan diri kami dan doa syafaat yang boleh kami naikkan. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang setelah engkau mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan dan membuat satu komitmen untuk menjaga dan memikirkan senantiasa kesehatan rohani, maka sekarang angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terima segala berkat-berkat yang Allah sediakan bagi rumah tanggamu, bagi keluarga, bagi usaha dan pekerjaanmu, bagi kesehatanmu, bagi masa depanmu, bagi pendidikanmu. Terimalah berkat-berkat Tuhan ini. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus oleh kiranya menguatkan, meneguhkan, menghibur, menyertai dari pagi hari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kali yang kedua menjemput kita semua para salehnya.
Haleluya. Yang percaya katakan bersama. Amin.